Kemampuan-kemampuan supernatural kerap muncul pada orang-orang yang mengalami peningkatan spiritual. Peningkatan spiritual ini termasuk juga dengan kecerdasan spiritual atau EQ dan juga kesadaran spiritual atau awareness. Zaman dulu, bahkan hingga beberapa tahun terakhir, kemampuan-kemampuan supernatural ini kerap dianggap eksklusif. Dan kalau berdasarkan agama-agama tertentu, kemampuan supernatural ini justru banyak dikatakan sebagai anugerah Tuhan, khusus bagi hamba-hambanya yang dekat dengan Sang Pencipta. Contoh saja di Islam, kemampuan supernatural ini kerap dikatakan sebagai mukjizat atau karomah. Dan ini biasanya hanya dimiliki oleh para nabi dan oleh orang-orang yang secara spiritual dekat dengan Tuhan, seperti para wali contohnya. Tapi tahukah kamu bahwa sekarang kekuatan-kekuatan supernatural yang terkesan mistik dan eksklusif tersebut ternyata bisa loh dijelaskan secara masuk akal? Dan lebih serunya lagi, ternyata semua orang memiliki potensi yang sama untuk bisa memberdayakan kekuatan supernatural ini loh. Cara untuk menyadarinya juga semakin tersebar luas. Kini mukjizat dan kekuatan supernatural lain bukanlah milik orang-orang tertentu yang dieksklusifkan saja. Siapa saja yang bisa meningkatkan spiritualitasnya memiliki potensi yang sama untuk menyadari kekuatan supernatural ini dan memanfaatkannya untuk kehidupan. Namun, siapkah kita menjadi manusia yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan kelebihan ini? Memang sih, jika kita meninjau dari skala kesadaran Hawkins ataupun menilik riset yang pernah dilakukan oleh Dr. Joe Dispenza, kemampuan supernatural ini hanya dapat dimiliki oleh mereka-mereka yang berada pada level kesadaran yang tinggi, atau mereka yang berada dalam emosi-emosi yang luhur, atau bahkan mereka yang berada dalam tataran manusia yang tercerahkan. Namun tanpa kita sadari, sebenarnya setiap orang punya potensi yang sama untuk memberdayakan kekuatan supernatural ini. Hanya saja, terkadang doktrin agama bisa membawa kita kepada dua sisi. Yang pertama, doktrin agama bisa memicu manusia untuk terus meningkatkan spiritualitasnya dengan menjalankan kebaikan-kebaikan dan senantiasa berada dalam emosi-emosi yang positif. Sebab doktrin agama menyatakan kalau kemampuan supernatural ini hanya bisa dikaruniakan Tuhan kepada hamba-hambanya yang dekat dengan Dia. Atau yang kedua, justru memblokir kesadaran manusia itu sendiri, karena ia akhirnya merasa tidak layak menyadari potensi tersebut. Biasanya karena merasa ia adalah makhluk yang banyak dosa dan bukan seorang wali atau pemuka agama, sehingga ia merasa jauh dari Tuhannya. Dulu, kemampuan-kemampuan supernatural ini dianggap sebagai mistik dan eksklusif. Namun kini, seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, teknologi, pemikiran, dan kesadaran manusia, maka semakin terbuka pula manusia terhadap penelitian-penelitian baru yang mampu membuktikan dengan cara yang ilmiah ataupun masuk akal tentang topik bahwa kemampuan supernatural bisa dimiliki oleh siapapun. Indonesia sendiri sebenarnya adalah negeri yang kaya dengan tradisi, budaya, dan ajaran yang mengakar pada spiritualitas yang luhur. Tapi sayangnya, ajaran ini seperti tenggelam. Penjelasan masuk akal tentang spiritual justru dilakukan oleh para penulis barat melalui serangkaian percobaan. Dan mereka kebanyakan mengambil kajian dari filsafat timur yang berkutat di Tibet, di Cina, dan di India. Ini saja masih belum diakui secara ilmiah dan kerap dikategorikan sebagai pseudoscience atau ilmiah yang semu. Ini tidak mengherankan, karena peradaban kita adalah peradaban yang berlandaskan pada hal yang logis dan terukur, sehingga sesuatu yang tidak bisa diukur dan tidak bisa dipikirkan secara logika akan dianggap semu, mistis, atau mitos belaka. Dampaknya, sains dan spiritual cenderung dipisahkan. Namun bukan tidak mungkin jika ke depan, sains mulai bisa menjelaskan hal-hal yang bersifat mistik dan spiritual. Karena pada dasarnya, kesadaran manusia itu terus berevolusi dari waktu ke waktu. Sebelum menjelaskan mengenai beberapa kemampuan supernatural yang banyak dialami oleh orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual, sebenarnya ada beberapa penjelasan yang bisa menerangkan hal-hal ini dengan masuk akal, mengapa manusia jadi bisa memiliki kemampuan supernatural.
Pada dasarnya, semua makhluk dan benda di semesta ini memancarkan medan magnetik sendiri-sendiri. Medan magnetik ini adalah energi. Di mana ada energi, di situ ada frekuensi. Di mana ada frekuensi, di situ ada informasi yang dipancarkan ke lingkungan dan bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu. Dan medan magnetik atau frekuensi atau informasi ini saling terhubung satu sama lain secara tidak kasat mata. Itulah kenapa manusia yang bisa menyadari medan energi atau medan informasi tak kasat mata ini jadi memiliki beberapa kemampuan supernatural seperti membaca peristiwa masa lalu, memprediksi masa depan, menjadi seorang empath, dan masih banyak lagi. Sedangkan manusia-manusia yang senantiasa berada dalam emosi-emosi luhur, dalam artian mereka berada pada tataran kesadaran yang tinggi, ini bisa membawa manusia masuk ke dalam medan kuantum. Di dalam medan kuantum ini, manusia mengambil energi dari hal-hal imaterial dan ia jadi bisa menentukan nasibnya sendiri. Ia juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan membuat keajaiban-keajaiban dalam kehidupan. Dalam agama-agama samawi, kemampuan ini kerap disebut sebagai mukjizat atau karomah dan hanya dimiliki oleh manusia yang dekat dengan Sang Pencipta atau memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Ini tentu berbeda dengan kesaktian atau sihir yang sengaja dicari oleh orang-orang berkesadaran rendah. Orang yang sengaja mencari kesaktian atau sihir biasanya justru terjebak dalam emosi-emosi negatif seperti marah, iri, atau dendam. Dan biasanya mereka tidak naik ke emosi-emosi yang luhur. Kalau dalam skala kesadaran Hawkins, emosi luhur ini adalah emosi cinta, kedamaian, dan perasaan tercerahkan yang sulit digambarkan. Orang-orang yang mencari kesaktian atau sihir ini biasanya juga tidak mandiri. Mereka cenderung bergantung kepada seniornya, bergantung kepada guru spiritualnya, bergantung dengan kekuatan-kekuatan dari luar diri yang biasa disebut sebagai kekuatan jin atau roh, dan energi mereka ini sebenarnya kecil. Mereka juga biasanya cenderung haus pengakuan orang lain. Karenanya, kadang kita bisa melihat justru orang-orang yang mencari kesaktian atau sihir ini malah terlibat adu ilmu atau tarung ilmu dengan orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki kemampuan supernatural karena kecerdasan spiritual dan kesadarannya yang memang tinggi. Orang-orang seperti ini cenderung tidak suka memamerkan kemampuan yang mereka miliki, melainkan mereka menggunakannya dengan bijak untuk kehidupan tanpa butuh pengakuan orang lain. Kemampuan yang mereka miliki biasanya langsung digunakan untuk menyembuhkan orang lain, memperdalam profesinya sehingga bisa menghasilkan inovasi dan ide-ide brilian yang out of the box, memprediksi masa depan untuk kebaikan bersama, mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi di masa depan, membantu menaikkan kesadaran orang lain, ataupun digunakan untuk meneliti ilmu, teori, atau teknologi baru untuk memudahkan umat manusia. Nah, yang terakhir ini biasa dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan anggota Secret Society di zaman Renaissance atau abad pencerahan. Bagi yang energinya sangat besar, seperti Mahatma Gandhi contohnya, ia bahkan bisa membebaskan suatu bangsa dari penjajahan selama berabad-abad. Dengan demikian, terbukti sudah bahwa energi orang-orang yang berkesadaran tinggi ini sangatlah besar. Ketika manusia mengalami kebangkitan spiritual dan dia konsisten meningkatkan kecerdasan serta kesadaran spiritualnya, cepat atau lambat, manusia akan menyadari kemampuan-kemampuan supernaturalnya yang selama ini mungkin terpendam. Pada dasarnya, kemampuan ini sudah ada di dalam diri masing-masing manusia, tapi tidak semua manusia bisa menyadarinya. Nah, berikut ini ada 10 jenis kemampuan supernatural yang biasa dialami oleh orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Berikut bagaimana manusia bisa mendapatkan kemampuan ini. Yang pertama, empath. Ketika seorang manusia telah menyadari potensi seorang empath dalam dirinya, manusia kini bisa merasakan emosi orang-orang di sekitarnya secara alami, baik emosi negatif maupun emosi positif. Ini bisa disadari manusia karena sejak mengalami kebangkitan spiritual, manusia jadi suka bermeditasi. Nah, meditasi sendiri adalah aktivitas mengamati, baik mengamati tubuh maupun mengamati lingkungan. Ketika meditasi dilakukan secara rutin dan menjadi jalan hidup, manusia akan terbiasa menjadi seorang pengamat, dan dirinya akan menjadi semakin peka secara otomatis. Sedangkan setiap manusia ini memancarkan medan energi dan medan informasi yang berasal dari pikiran dan emosi. Medan energi ini bisa disadari oleh orang-orang yang terbiasa menjadi pengamat atau terbiasa meditasi. Inilah yang membuat manusia bisa menyadari emosi orang lain tanpa perlu bertanya.
Yang kedua, kebal. Kebal ini berarti manusia tersebut tidak bisa disakiti oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Sebenarnya fenomena kebal ini kerap terjadi di saat darurat. Misalnya, saat terjadi bencana alam gempa bumi, ada seorang ibu yang terhimpit reruntuhan bangunan bersama anak yang dipeluknya. Tapi reruntuhan bangunan tersebut tidak sampai melukai si ibu dan si anak. Ini biasanya karena si ibu memancarkan energi cinta kasih tanpa syarat yang sangat besar, sehingga bisa menjadi perlindungan bagi dirinya dan bagi anaknya. Namun umumnya, kejadian seperti ini dianggap sebagai keajaiban. Semua yang ada di semesta ini saling terkoneksi. Energi cinta kasih dari si ibu pun juga terkoneksi dengan benda-benda di sekitarnya. Dan ini bisa membuat reruntuhan tersebut tidak sampai melukai mereka. Manusia yang sudah mulai menyadari energi-energi dalam tubuh juga bisa membuat tameng perlindungan sendiri, sehingga bisa mementalkan gangguan fisik dan gangguan energi dari orang lain. Biasanya, selama meditasi, manusia tersebut akan memerintahkan tubuh, pikiran, dan jiwanya sendiri untuk bersama-sama membentuk energi perlindungan yang konsisten melingkupi tubuh. Yang ketiga, mind control. Mind control ini adalah kemampuan untuk mengendalikan pemikiran orang lain. Ini juga bisa ditempuh dengan beragam jenis cara. Ada yang mengendalikan pikiran orang lain melalui teknik-teknik hipnotis. Ada yang menggunakan teknik persuasif yang handal. Ada juga yang melakukannya dengan teknik masuk ke dalam mimpi dan mengendalikan pikiran bawah sadar orang lain. Ketika manusia melakukan meditasi secara rutin dan kesadarannya terus meningkat, ia akan semakin mengenali bakatnya yang dulu belum terekspos. Jika bakatnya adalah di bidang persuasif atau hipnotis, bakat ini bisa diasah untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Yang keempat, prekognisi. Prekognisi ini adalah kemampuan untuk memprediksi kejadian-kejadian di masa depan. Ini lagi-lagi tak jauh dari buah menjadi seorang meditatif atau seorang pengamat kehidupan. Dan ini biasanya juga ada peranan ilmu titen atau ilmu mengamati dalam tradisi Jawa. Orang yang terbiasa menjadi pengamat, ia akan mengamati segala hal. Segala hal ini adalah bank informasi bagi dia. Informasi-informasi ini kemudian diolah sehingga ditemukanlah pola-pola peristiwa tertentu. Seringkali, intuisi ikut berperan di sini. Dari olah informasi, intuisi, dan pola-pola ini di masa kini dan di masa lalu, seseorang jadi bisa memprediksi masa depan. Sebab, sejarah itu seringkali berulang polanya. Jika seseorang rajin melakukan cross-check dan validasi atas prediksinya dan ternyata ini benar, maka ini bisa memicu kemampuan orang tersebut untuk memprediksi lagi dengan lebih tajam dan lebih akurat. Yang kelima, retrokognisi. Retrokognisi adalah kemampuan manusia untuk memprediksi kejadian di masa lalu yang telah terjadi. Ini masih ada kaitannya dengan meditasi dan residu-residu energi yang tertinggal di suatu lokasi. Setiap peristiwa di suatu tempat sebenarnya meninggalkan residu energi dari pikiran dan perasaan orang-orang yang ada di kejadian itu. Energi pikiran dan perasaan ini belum tentu bisa hilang hingga bertahun-tahun ke depan. Seorang manusia yang terbiasa meditasi dan peka terhadap residu energi ini biasanya akan menganalisa sisa-sisa energi ini. Residu-residu energi ini adalah bank informasi. Dari sinilah kejadian masa lalu yang terjadi dalam wilayah tersebut bisa diprediksi dan bisa digambarkan. Yang keenam, telekinesis. Telekinesis adalah kekuatan memindahkan benda atau materi menggunakan kekuatan mental atau pikiran. Ini biasanya banyak dipraktekkan untuk menggeser atau memindahkan benda-benda langit, seperti awan hujan atau cloud busting misalnya. Manusia yang mengalami peningkatan kesadaran, biasanya kekuatan mental atau pikirannya juga semakin kuat. Dengan mengatakan dalam hati saja, ia sudah bisa menggeser awan hujan atau menyebabkan hujan itu berhenti. Sebab, pikiran manusia selalu ditangkap oleh semesta dan dipantulkan kembali ke manusia dalam bentuk kenyataan. Yang ketujuh, telepati. Telepati adalah teknik pengiriman pesan kepada pikiran manusia lain tanpa melalui bantuan teknologi apapun, hanya murni melalui kekuatan pikiran saja. Pada dasarnya, setiap manusia otaknya memiliki frekuensi sendiri-sendiri. Dengan menyamakan frekuensi otak, manusia bisa berkirim informasi, karena apa yang manusia pikirkan akan ditangkap oleh matriks-matriks semesta, lalu diteruskan kepada orang yang kita pikirkan.
Jika orang yang kita pikirkan memiliki frekuensi otak yang sama, maka pesan telepati akan sampai. Biasanya dalam bentuk firasat. Orang yang sering melakukan meditasi biasanya lebih mudah berkirim telepati dibandingkan dengan orang yang tidak pernah melakukan meditasi. 8. Clairvoyance. Clairvoyance artinya adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang awam di balik suatu peristiwa atau suatu lokasi. Ini bukanlah hal yang mistis. Di Indonesia, orang yang memiliki kelebihan clairvoyance ini disebut juga dengan waskita. Ia tahu kejadian-kejadian lain di balik suatu peristiwa yang biasanya tidak disadari oleh orang-orang awam. Contoh clairvoyance sederhana adalah seseorang bisa tahu siapa yang menelepon hanya dengan mendengar dering teleponnya saja. Atau seseorang bisa tahu apa isi di dalam rumah hanya dengan melihat tampak luar rumahnya saja. Kalau di zaman sekarang, kemampuan clairvoyance ini sangat berguna di bidang politik. Sebab, politik kerap kali menggunakan konspirasi atau persekongkolan atau perang proksi untuk menutupi tujuan dan aktor sebenarnya di balik suatu peristiwa. Orang yang memiliki kemampuan clairvoyance bisa langsung memprediksi aktor dan rencana sesungguhnya di balik sebuah perang, sebuah demo besar, atau di balik sebuah tragedi politik lainnya. Dan untuk menjadi seorang clairvoyance ini, lagi-lagi berhubungan dengan kemampuan pengamatan atau hidup meditatif dan pengamalan ilmu titen kalau dalam tradisi Jawa. Orang yang terbiasa mengamati suatu peristiwa dan mempelajari sejarah akan bisa menemukan pola-pola berulang dalam banyak peristiwa. Sejarah itu polanya seringkali berulang. Dalam proses pengamatan ini pula, ia akan mendapatkan bank informasi yang bisa ia olah. Dari informasi dan pola-pola yang didapat, ia akhirnya bisa memprediksi kejadian sesungguhnya yang tertutupi. 9. Aligis. Aligis adalah kemampuan untuk mengerti hampir semua bahasa, bahkan untuk bahasa-bahasa yang belum pernah ia bicarakan sebelumnya. Ini lagi-lagi berkaitan dengan kebiasaan menjadi pengamat atau hidup meditatif dan ilmu titen. Pada dasarnya, bahasa-bahasa di dunia ini walaupun berbeda, tapi bisa dikelompokkan dalam rumpun-rumpun bahasa tertentu. Satu rumpun bahasa memiliki beberapa jenis bahasa yang memiliki beberapa kata yang mirip, pengucapan yang mirip, ataupun dialek yang mirip. Dengan mengamati kemiripan-kemiripan ini bisa membuat manusia jadi lebih cepat dalam mengerti bahasa dari negara-negara yang berbeda. Dan di dunia ini ada juga loh manusia yang secara genetik telah mewarisi DNA leluhurnya yang menguasai banyak bahasa. Sehingga ketika ia mulai menyadari dan bisa membuka kemampuan banyak bahasa di dalam DNA-nya, ia bisa lebih cepat menjadi seorang aligis. Memahami banyak bahasa juga tidak selalu dilakukan dengan mengamati kata per kata dari bahasa-bahasa di dunia. Di dunia ini, ada yang namanya bahasa tubuh yang melambangkan suasana hati dan pikiran manusia saat berkomunikasi. Bahasa lisan bisa berbeda-beda setiap daerah, tapi bahasa tubuh cenderung sama, karena sumbernya ini dari kondisi psikologis manusia yang sama antara manusia di benua kita maupun di benua lainnya. Dengan mengamati bahasa tubuh orang lain saat bicara pun, ini bisa membantu manusia untuk paham apa yang sedang dibicarakan. Yang ke-10, pengendali logam. Kemampuan mengendalikan logam ini biasanya digunakan oleh empu-empu pembuat keris di zaman kerajaan dulu. Dulu, teknologi pemotong dan pembentuk logam belum secanggih zaman sekarang. Namun para empu bisa membuat keris-keris yang memiliki bentuk serta ornamen yang sangat indah, hanya dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuat keris pun berbeda antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Zaman sekarang, keris biasanya terbuat dari besi atau nikel, di mana ini adalah bahan yang mudah ditemukan dan mudah sekali dibentuk. Bahkan pengrajin tradisional pun bisa memproduksi keris dengan alat-alat sederhana di bengkel. Namun di zaman dulu, empu-empu keris menciptakan keris menggunakan titanium, di mana ini adalah logam yang jarang sekali ditemukan di alam, tidak seperti sekarang yang ada penambangan titanium modern. Dan titanium ini tergolong ke dalam logam yang paling kuat di dunia. Bayangkan saja betapa sulit membentuk dan mengukir sebuah titanium. Dan dulu, empu keris berburu titanium dengan mengejar meteor-meteor yang jatuh ke bumi. Bongkahannya ini diambil untuk diambil titaniumnya saja, kemudian diproses di workshop.
Cara memprosesnya pun dibantu dengan energi dari si empunya sendiri, sebab titanium ini logam yang sangat keras dan sangat sulit untuk dibengkokkan atau dibentuk dengan peralatan sederhana. Namun, dengan bantuan energi murni dari si empu, titanium tersebut bisa diukir dan dibentuk menjadi keris yang bernilai. Itulah kenapa keris menjadi barang yang bernilai dan terkesan keramat hingga sekarang. Untuk bisa mengeluarkan energi murni ini lagi-lagi dengan meditasi dan peningkatan kesadaran. Semakin meningkat kesadaran manusia, maka semakin peka ia dengan energi-energi murni dari dalam diri. Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita rawan mengalami stres. Hustle culture, quarter life crisis, ketidakpastian zaman, dan pandemi membuat kita bisa jatuh ke dalam lembah stres, bahkan bisa berujung kepada sakit fisik juga. Semenjak dulu, leluhur Nusantara sudah mengajarkan sebuah metode yang mudah untuk menenangkan pikiran, jiwa, dan tubuh, yakni meditasi. Namun karena zaman semakin modern, meditasi menjadi hal yang asing dan tidak lagi diajarkan. Tapi setelah aku belajar meditasi, aku benar-benar merasakan manfaat banget untuk kesembuhan diri aku, dan aku bisa mengalami peningkatan kehidupan. Dari sini aku belajar untuk bisa self healing, dan ternyata